Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Faradania Melnia dan teman saya Amalia Permatadewi dan Hairi Rahman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Tokoh Islam Kontemporer. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai pengertian dari Islam kontemporer dan siapa saja yang menjadi tokoh-tokoh Islam era kontemporer. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari Islam kontemporer. Islam dan kontemporer. Islam kontemporer. Yang pertama, Islam itu artinya agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kontemporer itu berarti pada waktu yang sama, sewaktu, atau masa kini atau masa sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di masa lampau dan berkembang hingga sekarang. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh Islam kontemporer Indonesia. Untuk tokoh yang pertama adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid akrab dipanggil dengan Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940 dari pasangan Wahid Hashim dan Solihah. Guru bangsa, reformis, cendekiawan, pemikir, dan pemimpin politik ini menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden RI setelah dipilih MPR pada hasil pemilu tahun 1999. Ia menjabat Presiden RI dari 20 Oktober 1999 hingga sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Pada 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, ia tidak menyelesaikannya karena kekritisan pikirannya. Gus Dur kemudian melanjutkan belajar di Universitas Baghdad, Irak, dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1970. Kemudian, ia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Guna belajar di Universitas Leiden, tetapi ia kecewa karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui. Gus Dur lalu melanjutkan pendidikannya ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Pada 11 Agustus 2006, Gus Dur menerima Tafsir Award AJI sebagai pejuang kebebasan pers 2006. Gus Dur dinilai memiliki semangat, visi, dan demokrasi dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, persamaan hak. Semangat keberagaman dan demokrasi di Indonesia, Gus Dur memperoleh penghargaan dari Medal Valor yang berkantor di Los Angeles karena ia dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas. Dia juga memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdul Rahman Wahid, Chair of Islamic Study. Untuk tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Nurcholish Madjid. Nurcholish lahir pada tahun 17 Maret 1939 di tengah gejolak perjuangan politik menuju kemerdekaan Indonesia. Di desa Jombang, Mojo Anyar, Jawa Timur, orang tua Nurcholish datang dari lingkungan Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Kepribadian dan pikiran Nurcholish terbentuk pada masa remaja ketika dia sekolah di Pondok Modern Gontor. Selesai dari Gontor, Nurcholish pergi ke Jakarta melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syarif Hidayatul Jakarta. Pada tahun 1963, Nurcholish mulai terlibat dalam kegiatan mahasiswa dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI.
dan 4 tahun kemudian dia terpilih menjadi ketua umum untuk masa jabatan 2 tahun. Pada 1969, dia menelurkan buklet berjudul Nilai Dasar Perjuangan atau NDP yang dikenal pula sebagai panduan orientasi ideologis anggota HMI dan juga diterima di kalangan intelektual muda Islam atau non-HMI. Pada tahun 1970-an, Nurcholish juga menerbitkan artikel di beberapa harian Jakarta. Artikel-artikel itu banyak membahas soal strategi pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru dan menunjukkan empati sosialnya yang besar kepada mereka yang miskin dan rentan. Artikel-artikel itu dibukukan 1993 di bawah judul Islam, Kerakyatan, dan Keindonesiaan. Kumpulan tulisan Nurcholish yang berisi tanggapan terhadap meningkatnya polarisasi agama dalam politik Indonesia, juga tentang humanisme, keadilan dan hak asasi manusia, terbit pada 1995 di bawah judul Islam, Agama, Kemanusiaan. Tak heran ketika badai demonstrasi mahasiswa Belanda Indonesia pada tahun 1997 menuntut mundurnya Soeharto, Nurcholish menjadi tempat orang untuk mencari panduan. Habis itu tokoh-tokoh Islam era kontemporer di dunia, Dr. Shauki Putaki, Jepang. Setelah keislamannya, ia bertekad menyebarkan Islam ke seluruh Jepang dan berdakwah untuk Islam. Ia mendirikan Ikatan Persaudaraan Islam. Hampir setiap Jumat ada orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Meskipun ia baru masuk Islam pada usia yang sudah tidak muda, yakni 67 tahun, namun semangatnya mengembangkan Islam tidak surut sedikit pun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.